bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Kamu dilihat itu, dicek. Ada beritanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Ya, teman-teman, memang semakin memanas tentang konflik antara PDI Perjuangan dengan Jokowi ini. Kita tahu semenjak Pilpres kemarin, teman-teman, kemudian di Pilkada, dan kemudian ketika Hasto ya dijadikan tersangka dan juga ditahan oleh KPK, dan ini semakin memanas, teman-teman, di mana Hasto satu persatu membongkar bagaimana kelakuan dari Pak Jokowi. Dan kita tidak tahu apakah ini benar apa yang disampaikan oleh Hasto, teman-teman, dengan mungkin kata Pak Jokowi itu hanya mengarang cerita. Tetapi ya
bisa saja juga masyarakat ya bertanya-tanya di dalam hal itu ya dengan keadaan yang sudah terjadi. Oke, teman-teman, kita menunggu apakah apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ini nantinya akan dibuktikan secara hukum. Yang jelas ya Pak Jokowi menyampaikan, memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar. Oke, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentang tudingan Hasto ini, teman-teman. Jokowi bantah semua tudingan Hasto soal revisi Undang-Undang KPK. Nah, Hasto yang menuding bahwa Pak Jokowi ya berperan penting di dalam revisi Undang-Undang KPK. Oke. Di sini dikatakan, teman-teman, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespon video viral yang berisi keterangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam video yang diunggah akun YouTube Koreksi ORG itu, Hasto memaparkan peran Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK. Ia mengatakan Jokowi bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial itu. Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan jika berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK harus melihat kronologinya secara runut. Gini ya, supaya kronologinya itu harus runtut dilihat karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat dari 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi Undang-Undang KPK ke prolegnas atau program legislasi nasional. Kemudian kata Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Rabu petang 26 Februari 2025. Nah, menurut Jokowi saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. Tahun 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi, ujar Jokowi. Kemudian ia mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu baru masuk prolegnas pada 2019 karena semua fraksi di DPR sudah menyetujui. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semuanya atas inisiatif DPR, dah itu aja, tutur dia. Nah, artinya dari para penjelasan dari Pak Jokowi ini ya tidak ada ikut campur pemerintah di dalam hal itu, ya itu semua inisiatif DPR, kata Pak Jokowi. Kemudian kita lihat, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi lagi, teman-teman. Jokowi mengatakan surat Presiden kepada DPR untuk pembahasan revisi Undang-Undang KPK itu keluar setelah semua fraksi di DPR menyetujui pembahasannya. Artinya bahwa surat dari Presiden ke DPR itu keluar setelah DPR semua fraksi menyetujui hal tersebut. Ya, kalau semua fraksi di DPR setuju ya Presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, ujar dia. Oke. Dia pun membantah jika keinginan merevisi Undang-Undang KPK itu datang dari dirinya. Bukan dari sini, bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semua, kata Jokowi. Ia pun berkilah setelah diundangkan dia tak menandatangani hasil revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR. Coba dilihat lagi ya, tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari undang-undang itu bisa berlaku. Dah itu saja, ujar dia. Kemudian, ya video Hasto keluar setelah Sekjen PDIP itu menjadi tahanan KPK dalam kasus suap yang berhubungan dengan Harun Masiku dan kasus obstruction of justice. Dalam tayangan itu, Hasto mengatakan revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif Jokowi ketika putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution hendak maju di Pilkada Kota Solo dan Medan. Tudingan itu pun ditepis Jokowi, itu karangan cerita.
Semua orang bisa membuat karangan cerita, ujar Jokowi. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut tidak ada korelasinya, yang meminta agar dalam menyikapi itu menggunakan logika. Hubungannya apa coba? Pakai logika dong kita itu. Pakai logika untuk apa? Masa untuk mengegolkan hal-hal kecil pemilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakailah, ucap dia. Nah itu teman-teman tentang yang disampaikan oleh Pak Jokowi, teman-teman, ya, menanggapi video viral Hasto Kristianto ini. Dan ini ya semakin hari semakin ada video-video dari Hasto. Video monolog Hasto bikin heboh, sebut Presiden Jokowi jadi dalang revisi Undang-Undang KPK. Oke. Ramai sebuah video monolog dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto diunggah oleh akun Instagram Adian Napitupulu. Nah, ini yang mengunggah ini adalah ya Adian Napitupulu, teman-teman. Dalam video berdurasi 5 menit tersebut, Hasto menyatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ya adalah pihak yang bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hasto membantah tuduhan bahwa PDIP mengorkestrasi revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan fungsi lembaga anti rasuah tersebut. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah, tegas Hasto dalam video tersebut. Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo pada saat Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution berencana mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan Medan. Hasto mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden di Istana Negara bahwa pencalonan anak dan menantu Presiden tersebut berpotensi menimbulkan indikasi suap, gratifikasi, dan tindak korupsi. Nah, itu teman-teman tentang video Hasto Kristianto dan juga bantahan dari Presiden Joko Widodo. Ya, silakan teman-teman memberikan komentar Anda. Ya, bagaimana menurut Anda dengan hal ini? Sampai jumpa di video berikut.